Di bagian timur utara lereng Gunung Abang dan Gunung Agung, terbaring tanah tandus akibat pemotongan massal dan erupsi vulkanis telah merampasnya dari hutan-hutan yang subur. Desa Ban adalah salah satu desa terbesar dan termiskin, mencakupi 7.000 hektar, telah dihancurkan oleh letusan Gunung Agung pada tahun 1963, yang menelan korban hampir 2.000 jiwa. Lebih dari 30 meter abu vulkanis telah menutupi lereng-lereng curam dan kaki-kaki bukit. Lebih dari 3.000 keluarga di pelerengan gunung, kekurangan air bersih, malnutrisi, dan kurangnya pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Environmental Bamboo Foundation atau EBF telah merencanakan untuk menghijaukan kembali bukit-bukit terlantar ini. Mereka akan menanam sebuah hutan dengan tumbuhan tercepat di bumi, bambu. Kita telah membuat sebuah sabuk pelindung sepanjang 25 meter yang memanjang di bukit ini. Kita akan menanam bambu dengan interval 5 meter. Ada yang tahu bambu duri? Ini adalah bambu yang paling kuat, mengandung pestisida alami, dan merupakan bambu yang paling padat dan paling toleran terhadap kekeringan. Semua bambu di sini toleran terhadap kekeringan dan secara cepat akan menciptakan sebuah kanopi yang bisa menaungi daerah ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembalikan ekologi lokal dan menstimulasikan ekonomi penduduk Desa Ban. Jadi, mudah-mudahan kita bisa menutupi dan memperlambat jalur angin yang kecil ini, serta menjaga tambalan kering ini biar tetap sejuk. Pada dasarnya, kita mencoba untuk membuat sebuah microclimate atau iklim kecil yang sederhana. Proyek reforestasi ini diawali oleh beberapa proyek-proyek kecil dari East Bali Poverty Project pada tahun 2006 dan akan secara strategis memperluaskan hutan yang sudah ada dengan menanam bambu pada lahan-lahan yang berdampingan. Kita telah menggali beberapa lubang-lubang. Kita telah mengambil sedikit pupuk sapi. Kita telah ambil beberapa daun kacang. Kita juga ambil sebagian tanah dan mencampur adukkan ketiganya dan meletakkannya bersama-sama. Menanam benih kecil di tengah-tengah dan ditutupi oleh lapisan pupuk setinggi 30 cm. Dan menempatkan botol air kecil ini sebagai sistem irigasi tetes kita. Kita hanya perlu ambil segumpalan kotoran dan mulailah menggali. Untuk selama 3 tahun, penduduk lokal akan memelihara tanamannya dengan setulus hati mereka untuk bertahan dari segala macam unsur. Saat tunas bambu telah tumbuh dengan jangkung menjadi pilar alami, rumput-rumput baru dan berbagai macam jenis tanaman di bawah akan dengan alami berkecambah dan berkembang. Hutan yang berkembang ini akan membantu membalikan proses penggurunan dan menghijaukan kembali lahan sakral ini. Ini sangat efektif, jadi kita hanya perlu menanam sekitar 10% dari lahan dengan sabuk pelindung agar dapat memperlambat angin serta memblokir matahari. Dan sebetulnya hanya bantu biar semuanya bisa jalan sendiri. Berkat laju pertumbuhan yang cepat, hutan bambu bisa dipanen tanpa menghabiskan jumlah pemasokan. Proyek ini dijalankan secara komunitas. Environmental Bamboo Foundation dan East Bali Poverty Project telah mendirikan sekolah lapangan bambu untuk mengajarkan kepada komunitas lokal cara untuk menanam, mengatur, dan memanenkan hutan baru mereka dengan tujuan utama untuk menciptakan kerjasama ekonomi sebagai kunci utama dari inisiatif sosial yang berkelanjutan serta perkembangan ekonomi. Kita akan bekerja sama dengan East Bali Poverty Project untuk secara strategis merancang berbagai bukit dan pegunungan yang perlu ditanami sabuk pelindung untuk memperlambat angin dan memblokir sinar matahari agar kantong-kantong kecil penghijauan ini benar-benar dapat mulai tumbuh. Di tahun 2012, Bali Spirit Festival mencetuskan Bali Regreen untuk mendukung proyek penghijauan berbasis komunitas ini ke seluruh Bali.